Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah diperkenankan untuk memasuki bulan suci Ramadan yang kita rindukan, yang kita hormati, yang kita harapkan berkah dan rahmatnya. Jamaah hadirin wa hadirat rahimakumullah, mari kita sama-sama mengikhlaskan niat kita bersama untuk memasuki Ramadan ini dengan iman yang setulus-tulusnya, iman yang sedalam-dalamnya, iman yang betul-betul utuh, berkeyakinan pada Allah SWT bahwasanya pada bulan suci ini kita akan mendapatkan predikat dan kualitas takwa yang sebenar-benarnya. Karena sebenarnya inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kita adalah karena ketakwaannya. Yang paling mulia di hadapan Allah dari sekian hambanya hanyalah orang yang paling bertakwa di hadapan Allah SWT. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, penuh rahmat dan penuh ampunan. Oleh karena itu di antara amalan ibadah di bulan suci Ramadan yang paling penting adalah yang pertama, selalu meningkatkan ibadah dengan qiyam. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dengan qiyam, dengan salat, memperbanyak salat. Yang kedua adalah dengan memperbanyak membaca Quran, mentadaburi Al-Quran. Karena apa? Karena syahrul ramadhana unzila fihil Quran. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran harus betul-betul banyak kita baca. Quran harus banyak kita tadaburi, kita renungkan. Yang ketiga adalah ibadah untuk memperbanyak zikir kepada Allah. Ya. Fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Banyak berzikir kepada Allah SWT. Yang keempat adalah ibadah sosial, sekaligus ibadah ubudiyah pada Allah, yaitu memperbanyak zakat, infak, sedekah, dan amal-amalan yang bersifat maliyah. Karena apa? Ramadan ini memang Allah perintahkan kepada kita untuk bisa merasakan bagaimana kita sebagai orang yang haus, bagaimana kita merasakan lapar, bagaimana kita merasakan lelah, bagaimana kita merasakan yang dirasakan oleh sahabat-sahabat kita atau masyarakat kita yang mereka kurang beruntung dalam bidang ekonomi dan dalam bidang yang lain. Oleh karena itu Allah mewajibkan kita dalam rukun Islam adalah zakat. Buniyal Islam ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan hajjul badi man istata'a ilaihi sabila. Jadi rukun Islam adalah syahadatain, ya. Rukun Islam yang kedua adalah sholat, yang ketiga adalah zakat, yang keempat adalah puasa, yang kelima adalah haji. Sehingga zakat ini menjadi rukun Islam yang betul-betul mari kita sama-sama di bulan suci Ramadan ini, di mana ibadah kita, pahala kita dilipat gandakan oleh Allah. Maka kita coba, kita laksanakan, dan kita wujudkan komitmen kita dalam ibadah maliyah ini, di mana memang secara filosofis, secara hakikat, bahwasanya memang harta kita ini adalah harta milik Allah, harta pemberian Allah, dititipkan kepada kita untuk ditasarrufkan, untuk didistribusikan kepada yang berhak untuk mendapatkannya, untuk keperluan pribadi kita, keperluan keluarga kita, kerabat kita, dan akhirnya masyarakat yang membutuhkan uluran tangan dan membutuhkan bantuan kita dari harta yang Allah titipkan kepada kita. Sejatinya al-milk adalah, kemilikan itu adalah milik Allah. Allah adalah pemilik segala-galanya, termasuk harta yang kita titipkan itu. Sebagai rasa syukur dan rasa ta'zim kita kepada Allah SWT, maka
kita harus juga dalam bulan suci Ramadan ini memperbanyak ibadah maliyah, yaitu zakat, infak, sedekah, wakaf, untuk ibadah-ibadah yang sifatnya untuk kepentingan sosial, membangun pesantren, membangun masjid, membangun sekolah, apalagi yang berkaitan dengan bagaimana menyiapkan generasi Quran pada masa yang akan datang. Jamaah hadirin hadirat rahimakumullah, sejatinya problematika sekarang ini ada problematika yang sangat mendasar yang harus kita antisipasi dengan mendidik anak bangsa ini, masyarakat kita ini dengan Al-Quran. Karena apa? Karena sejatinya hal yang paling laten, paling berbahaya adalah kesyirikan. Oleh karena itu, Luqman Al-Hakim yang diabadikan oleh Allah dalam surah Luqman berpesan pada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Wahai anakku, jangan syirik kepada Allah, karena syirik itu kedzaliman yang paling besar. Untuk bisa menghindarkan masyarakat dari berbagai macam kesyirikan, untuk menghindarkan masyarakat dari berbagai macam ekses dari kesyirikan itu, di mana dia mengagumi, mencintai, ya, mengarahkan hidupnya, orientasi hidupnya adalah untuk selain Allah, dan dia anggap seolah-olah dia bisa mendatangkan kebaikan, manfaat, bisa menghindarkan dari segala berbagai macam masalah, padahal sebenarnya itu adalah fata morgana. Karena apa? Sejatinya bahwasanya Al-Quran itulah sebenarnya yang akan bisa membersihkan, menanggulangi, dan bisa menjaga generasi anak bangsa ini, termasuk kita ini, dari berbagai macam bahaya-bahaya dari kesyirikan yang sering kesyirikan itu sifatnya sangat halus. Ya, syirkul asghar, ya, syirik yang sangat halus, yang lebih halus daripada virus. Sehingga obatnya, pencegahnya adalah Al-Quran yang diimplementasikan dalam kehidupan kita, diinstal dalam pikiran kita, dimasukkan dalam hati kita, dipahami, dihayati, diamalkan, sehingga membentuk sebuah amal soleh, yang akhirnya amal soleh itu menjadi wahana, sarana, wasilah kita untuk mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah SWT. Jamaah sekalian bahagia, oleh karena itu, mari kita sama-sama dengan gerakan zakat, kesadaran berzakat, berinfak, bersodakoh, untuk mendidik anak bangsa ini, masyarakat kita ini, memahami Quran, menghayati Quran, meyakini Quran, dan mengamalkan Quran, maka insya Allah amal kita itu amaliyah yang berupa harta kita itu adalah amal yang jariyah, amal jariyah. Karena apa? Itulah keuntungan sebenarnya besarnya. Karena amal jariyah itu walaupun kita sudah meninggal, kita sudah wafat, kembali kepada Allah, amalnya masih berjalan terus. Idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Amal anak Adam itu akan putus ketika meninggal, kecuali 3, yaitu sedekah jariyah, zakat, infak, sedekah, wakaf, dan sebagainya. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bahagia, saudara yang dirahmati Allah, Ramadan ini Ramadan yang berkah bagi kita. Mudah-mudahan Allah memberkahi harta kita, maliyah kita, amal maliyah kita ini mudah-mudahan Allah rahmati dan berkahi, sehingga menambah keberkahan dan menambah lancarnya segala bentuk kenikmatan yang Allah akan limpahkan kepada kita semua. Semoga Allah memberikan kemudahan kita untuk berzakat, berinfak, bersedekah untuk maslahat umat bangsa dan negara ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.